Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, saya. Oke, baik, alhamdulillah pagi ini Pak Eko bisa bertemu kalian lagi ya. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, Pak Eko berpesan kita semuanya fokus pada kegiatan pembelajaran hari ini, fokus pada tujuan yang ingin kalian capai, mencari ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi kamu dan keluargamu serta nusa dan bangsa. Ya, segala permasalahan yang kalian miliki yang ada di belakang sebelum berangkat ke sekolah, buang jauh-jauh. Ya, mereka berpesan kalian fokus pada tujuan kalian, tujuan mencari ilmu yang baik dan bermanfaat. Semoga ilmu tersebut tidak mudah hilang di ingatan kalian, ya, dan akan selalu abadi setelah itu bermanfaat. Baik, silakan salah satu atau ketua kelas memimpin doa. Ya, Pak. Semuanya dulu siap, Bro. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, sebagai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kabar kalian hari ini? Kalian senang dan semangat? Ada yang senang dan semangat? Angkat tangan. Hari ini Sangat senang. oke. Senang tapi kurang semangat ada? Kenapa Mas Pak? Belum makan, Pak. Belum makan. Oke. Setelah ini kita makan bareng-bareng. Oke. Tidak senang dan tidak semangat ada? Yang tidak senang dan tidak semangat. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Ya. Vicky ini tidak masuk. Oke, sepertinya ada yang ngantuk ya. Ada yang ngantuk, supaya tidak mengantuk dan semangat ya, kita tepuk semangat dulu ya. Tahu tepuk semangat yang dang ding ding dung. Oke, tahu Pak. Oke ya, kita coba ya. Tepuk semangat Dang ding dung. Nah, oke, kita coba membuat keyakinan atau kesepakatan kelas dulu. Pak Eko sudah ada draft keyakinan kelas, yaitu kedisiplinan, kerjasama, penghormatan, penggunaan gawai. Coba kalian lihat atau baca keyakinan atau draft keyakinan dari Pak Eko. Apakah kalian sepakati atau tidak, atau kalian akan mengusulkan yang lain? Ya, tujuan pembelajarannya ya. Kemarin kalian sudah mulai menyusun draft teks prosedur, maka kali ini draft tersebut akan kalian kembangkan menjadi teks prosedur. Maka setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menulis teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Dan yang kedua akan mengajak kalian untuk bermain game, ya, bermain game. Ini ada kotak misteri ya, kotak misteri yang berisi pertanyaan semantik. Ada yang mau mencoba? Oke, Aurel ya. Aurel, kamu mau mencoba memilih nomor berapa? Nomor 4. Ini ya, nomor 4. Mau dibuka sendiri? Di apa? Dielus. Iya, memang harus dielus dulu ya. Oke, silakan. Kan silakan. Oke. Di sini dulu saja nggak apa-apa. Oke, pertanyaannya, benar atau salah pernyataan berikut? Teks prosedur menyajikan informasi yang jelas dan terperinci tentang cara melakukan sesuatu, mulai dari hal-hal yang sederhana hingga yang kompleks. Benar atau salah? Benar. Coba dipegang, bisa nggak? Bisa nggak? Wah. Oke, silakan. Bahwa tadi kalian menyampaikan banyak tentang teks prosedur itu apa ya? Ada yang menyampaikan teks prosedur itu berisi langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Teks prosedur itu bisa berkaitan dengan informasi. Ya. Nah, bisa nggak teks prosedur itu untuk membuat misalnya langkah-langkah merubah nasib gitu? Bisa nggak? Bisa.
Bisa menganalogikan nggak kira-kira? Dengan mulai dengan hal kecil seperti bangun tepat waktu. Memulai dari hal-hal kecil, bangun tepat waktu, kita melihat contoh teks prosedur begitu. Ya. Yang Pak Eko tunjukkan ini, menurut kalian, ya, yang kalian lihat prosedur dalam bentuk apa ini dari segi judul? Petualangan menuju negeri kata. Perfect, Sih, sampai kok bisa sih prosedur bisa, ya. Ya. Nah, selanjutnya kalian akan mulai berdiskusi berkelompok ya dengan kelompok yang sudah dibentuk kemarin berdasarkan minat belajar ya. Alat dan bahan semuanya sudah membawa semuanya. Coba diangkat semua alat dan bahannya. Membawa, angkat yang tinggi. Oke ya. Sudah bawa ya. Ada kelompok yang belum mempersiapkan alat dan bahan. Nah, perintahnya ya. Tentukan satu topik dan bentuk teks prosedur berdasarkan minat belajar. Ini tadi ya sudah ya. Yang kedua, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Tadi Pak itu sudah lihat kalian membawa alat dan bahan. Oke, yang selanjutnya silakan tempat duduknya dirapatkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan. Ini yang dua-duanya di luar. Ini tentang apa? Topiknya? Kuliner. Oke, tentang kuliner. Ya, silakan kerjakan dengan baik ya. Bagi tugas biar semuanya bekerja. Sudah selesai? Nih, perhatikan nanti ya untuk presentasi kelompok 1 ya, galeri boardnya ditempel di papan tulis di sini ya. Yang sudah selesai nanti boleh mulai ditempel. Ini tugas kalian ya, tugas presenter dan juga audiens. Yang pertama presenter. Kita apa ini? dia dalam ini ada yang pertama kalian kalau misalnya kalian berdownload, kalian tidak akan membahas. Kalau yang kedua adalah data atau lagi email kalian, dapat berbagai cara. Kayak login email Google, Facebook, kalau misalnya Untuk ini masing-masing kelompok diwakili oleh satu audiens. Silakan audiens nanti berdiri saja di tempat duduk ya untuk menyampaikan pendapatnya. Yang mau menyampaikan dulu boleh angkat tangan. Kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nanti berdirinya sini Mas, menghadapnya di sana. Ya, siap. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan ulasan yang saya lihat dari kelompok 2, kelompoknya Valen. Prosedur dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 itu membuat teks misi ya. Nah itu tuh bercerita tentang sebuah wilayah bernama Smallville ya itu. Dia tuh diisi ya pokoknya itu tulisannya tuh berisi anak terus. Penilaiannya. Untuk penulis sendiri dari pemahaman materi novel sudah menjelaskan materinya dengan baik ya karena novel juga terinspirasi dari kakaknya jadi dia memahami hal tersebut. Itu juga oleh papan teks tersebut menurut saya sudah sesuai dengan strukturnya ya, dari tujuan kesimpulan juga ada, pembahasannya lengkap. Terus untuk keterangan presentasi juga percaya diri. Secara umum apa yang kalian sampaikan tadi ya, baik itu presenter atau audiens, itu semuanya sudah bekerja sama menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Presenternya bagus-bagus ya, kemudian audiensnya juga kritis-kritis tadi ya. Jadi hal-hal kalian bisa buka Classroom ya, bisa buka Classroom. Pak Eko sudah mengirimkan tautan Canva ya, silakan dibuka tautan Canva. Perasaan kalian
atau gambar yang melambangkan perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini yang mana? Selanjutnya di copy silakan. Ya, yang menunjukkan perasaan kalian yang mana di copy, kopinya ditempatkan di bawahnya. Ya. Oh ya Pak, Ya. ya jam. Oke. Ya. Maka ya. Oh, baik, aku minta salah satu coba menyampaikan secara langsung refleksinya setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Siapa? Aurel mau? Ya, Aurel silakan. Jadi Aurel. Yang lain boleh masih silakan dilanjutkan menyampaikan gambarnya. Aurel silakan. Refleksinya. Tangan. Ya, Pertama, saya mendapat saya dengan mudah memahami materi yang disampaikan, apalagi dengan cara membuat teks seperti ini itu adalah ide yang sangat menyenangkan ya bagi kita. Kita bisa memahami langsung bagaimana teks prosedur itu, kita bisa merasakan cara membuat teks prosedur itu secara langsung. Lalu saya juga merasa senang karena saya bisa mendengar berbagai cerita, berbagai teks prosedur yang ada, jadi saya mendapat pengetahuan baru seperti tadi Pancasila atau cara membuat goals. Ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Aurelia. Maksudnya kita Buat kesimpulannya, untuk materi tentang teks prosedur sendiri itu mengajarkan buat saya dan teman-teman saya sendiri itu bagaimana sih itu teks prosedur yang sebenarnya, lalu bagaimana panduannya. Terus dari pelajaran ini kita jadi mengetahui kalau misalnya teks prosedur ini banyak jenisnya, kayak ada artikel tadi, terus ada fiksi dan lain-lain. Nah, itu kita juga diajarkan atau juga diperintahkan untuk membuat suatu media untuk kita presentasikan agar lebih tahu bagaimana itu teks prosedur itu sendiri. Seperti itu Pak, itu dari kesimpulan dari saya. Buat komenan saya pada hari ini sangat menyenangkan karena saya dapat bertukar ilmu dengan teman-teman saya sendiri, lalu saya dapat mendengarkan informasi dari teman-teman, lalu bisa mendengarkan liputan atau apa sih namanya ulasan dari teman-teman saya sendiri tentang bagaimana saya presentasi. Seperti itu Pak. Oke, tepuk tangan untuk Faik. Sebenarnya yang dari Pak Eko yang pertama ya dalam menulis teks prosedur itu pentingnya kejelasan ya. Jadi informasi yang disampaikan itu harus jelas, harus informatif ya. Selanjutnya di minggu depan, karena ini kalian sudah melakukan menulis teks prosedur secara berkelompok, maka di pertemuan yang akan datang kalian akan membuat teks prosedur secara mandiri atau secara individu sesuai dengan minat kalian ya, sesuai dengan bakat kalian atau sesuai dengan pilihan kalian dari jenisnya ataupun bentuknya. Oke ya, medianya juga bisa menggunakan media cetak seperti yang kalian lakukan atau media elektronik atau digital ya. Ini kan sebelum kita akhiri materi kita hari ini, tempat duduknya silakan diberikan selanjutnya setelah ini ya kalian boleh istirahat, tapi kalian juga jangan lupa kebersihan. Tadi sisa-sisa alat kreatif kalian sampah-sampahnya diambil kemudian dimasukkan ke tempat sampah. Demikian dari Pak Eko, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Zainala, saya dari Absen. Jadi pendapat saya tentang apa yang diajarkan oleh Pak Eko yang menggunakan metode yang juga dengan kita itu kita membuat misalnya presentasi itu menggunakan media Canva. Jadi kita tuh tidak perlu susah-susah untuk membeli bahan dan menghiasnya sendiri secara manual. Kita bisa menggunakan media Canva yang lebih praktis dan lebih efektif, menghemat waktu atau efisien dalam pembuatannya. Dan setelah itu kita dapat mempresentasikannya dengan lebih mudah, bisa melewati LCD atau